siang Bapak. Selamat siang juga Bu. Di sini saya ingin melakukan observasi terkait pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti atau Bapak terapkan di kelas. Nah, apakah Bapak ada waktu sebentar Pak? Ya, bersedia dipaparkan Bu, ditanya-tanya Bu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak. Terus saya juga minta maaf jika saya memakai waktu Bapak sebentar. Iya. Nah, Pak, di sini nanti saya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancara saat tanya Pak? Ya, silakan Bu, saya tidak masalah. Tidak masalah. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Nah Pak, dari dalam observasi ini saya ingin menanyakan nanti Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas ya Pak. Kira-kira rencana Bapak tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak terapkan di kelas atau Bapak ajarkan kepada anak-anak Bapak nantinya? Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada anak-anak saya di kelas nantinya itu yaitu melalui video pembelajaran dan juga diskusi kelompok, siswa-siswi atau peserta didik saya mampu mengidentifikasi apa-apa saja itu sikap patuh dan tidak patuh dalam menaati aturan di sekolah. Berarti tentang aturan-aturan yang ada di sekolah yang harus dipatuhi, begitu ya Pak ya? Iya. Nah terkait itu Pak, tujuan yang Bapak sampaikan tadi, materi apa yang ingin Bapak ajarkan atau Bapak sampaikan kepada anak-anak? Materi yang ingin saya ajarkan itu kebetulan di pembelajaran pendidikan Pancasila Bu, itu materinya sikap menaati dan tidak menaati aturan yang di sekolah. Berarti tentang materi pendidikan Pancasila ya Pak ya. Nah, apa dari materi yang tadi pendidikan Pancasila, apa yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran tersebut Pak? Nah, hal yang ingin saya kembangkan yaitu kreativitas siswa saya Ya. dan kesadaran siswa saya dalam menaati sikap patuh dan tidak patuh dalam menaati aturan yang di sekolah Bu. Itu ingin saya kembangkan kepada siswa saya agar mereka bisa menaati aturan sikap patuh dan tidak patuh menaati aturan di sekolah Bu. Supaya mereka juga lebih mengerti kali apa yang harus dipatuhi dan apa yang perlu untuk dihindari gitu ya Pak ya. Apalagi anak-anak kita sekarang banyak yang sudah tidak mematuhi peraturan gitu ya Pak ya. Jadi Pak, nanti untuk pembelajaran yang Bapak laksanakan, model pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan? Model pembelajaran yang saya terapkan itu adalah model pembelajarannya secara tatap muka, yaitu model pembelajaran problem based learning. Berarti nanti pembelajarannya berbasis masalah. Masalah ya Pak ya. Selanjutnya Pak, strategi pembelajaran apa yang ingin Bapak kembangkan di dalam kelas? Strategi yang ingin saya kembangkan di dalam kelas itu Bu, saya ingin melakukan pembelajaran strategi berdiferensiasi Bu. Berdiferensiasi itu pun terbagi secara ada dua lah Bu. Kalau pembelajaran saya berikutnya itu adalah berdiferensiasi secara proses dan juga secara produk Bu. Di mana secara proses saya menyediakan alat-alat perangkat pembelajaran seperti infocus, laptop, dan speaker itu, dan juga di dalam itu saya akan menyampaikan media video-video pembelajaran bagaimana sikap patuh dan tidak patuh dalam menaati aturan sekolah. Jadi agar anak-anak siswa saya bisa langsung secara tangkap dalam apa yang menangkap sikap tersebut. Dan secara diferensiasi produk itu nanti saya sebagai guru akan memberikan anak-anak saya LKPD Bu, atau lembar kerja peserta didik. Nah dari situ nanti saya bisa mengetahui hal-hal nilai yang akan saya sampaikan kepada siswa, dan nilai itu akan saya rekap dalam penilaian saya. Jadi nanti Bapak akan memberikan anak-anak ini pembelajaran yang berdiferensiasi, proses dan juga produk seperti bekerja kelompok, dan juga produk yang mendapatkan hasil lembar kerja kelompok mereka. Nah, kalau nanti mereka bekerja kelompok Pak, apakah nantinya ini akan dipresentasikan ke depan atau tidak Pak? Iya, nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil-hasil kerja mereka Bu ke depan. Itulah produk yang
Iya. Bapak dapatkan nanti ketika melakukan pembelajaran ya Pak ya. Nah Pak, selanjutnya ketika Bapak sudah melakukan perencanaan pembelajaran, bagaimana cara Bapak untuk mendapatkan penilaian atau melakukan evaluasi dari rancangan-rancangan pembelajaran yang telah Bapak tetapkan tadi? Saya akan mendapatkan hasil atau apa itu Bu melalui tadi itu dari sikap mereka patuh dan tidak patuh dalam menaati aturan-aturan yang telah mereka lakukan, juga beserta LKPD tadi Bu yang dikerjakan kelompok. Nah itu nanti kan saya rekap. Jadi pembelajaran itu saya dapat hasilnya dari sikap mereka dan juga LKPD Bu. Berarti nanti penilaian yang Bapak lakukan atau hasil evaluasinya Bapak observasi lah sikap-sikapnya, apakah sudah mematuhi peraturan-peraturan sesuai yang Bapak ajarkan gitu ya Pak. Iya, dan juga lembar kerja siswa peserta didik ya Pak ya. Iya. Dari situlah nanti dapat Bapak hasil penilaian bagaimana siswa tersebut berkembang atau tidak. Iya, gitu ya, benar Pak. sekali. Oke, selanjutnya Pak, ini nanti sasarannya kelas berapa itu Pak? Sasarannya kebetulan kan saya guru kelas 2 Bu, jadi itu akan saya terapkan di pelajaran saya besok di kelas 2 saya. Kebetulan itu di selesai istirahat ada pendidikan Pancasila Bu. Jadi rencana Bapak pembelajaran yang Bapak rencanakan hari ini rencananya diadakan besok. Tadi jam berapa Pak? Selesai jam istirahat. Selesai jam istirahat pertama. Iya. Nah Pak, kira-kira kalau saya besok ketika Bapak melakukan rencana pembelajaran tersebut, apakah mulai saya datang ke kelas Bapak? Ya boleh Bu, silakan. Tidak mengganggu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Semoga rencana Bapak yang telah Bapak rencanakan hari ini dapat berjalan baik untuk besok ya Pak. Dan anak-anak juga mampu dan juga tercapailah tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rancang gitu ya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Sampai jumpa besok ya Pak. Ya, dan sampai bertemu lagi di pasca observasi nanti ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, berarti anak Bapak masih semangat pada pagi hari ini. Nah, sudah sarapan dari rumah kan, Nak? Bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa, Nak? Anugerah, silakan maju ke depan, pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Kembali. Yang hadir semua hari ini. Nah, tapi untuk memastikan kembali, Bapak akan mengabsensi semua daftar kehadiran ya, Nak ya. Iya. Adril, Hadir Pak. Aisyah, Hadir Pak. iya. Habibah, Hadir Pak. iya. Restu, Hadir Pak. iya. Haris, Hadir Pak. iya. Wira, Hadir Pak. iya. Mutiara, Hadir Pak. Wardah, Hadir Pak. Jahira, Hadir Pak. Lutfi, Hadir Pak.
Pami, Hadir Pak. Cikri. Hadir Pak. Iya, hadir semua. Berarti anak bapak memang dalam kondisi keadaannya sehat semua ya nak? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Silakan buka buku halaman. Buku pendidikan Pancasila dibuka halaman 28 ya nak. Dibuka semua ya, dibuka buku pendidikan Pancasilanya halaman 28. Sesuai sudah? Sudah. Pak. Ya, halaman 28 buka ya Haris. Wardah. Iya. Haris sudah Haris? Pak enak. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, pendidikan Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita harus menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib kita untuk menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah Air Pak. Nah, Bapak akan putarkan lagunya. Garuda Pancasila, masih hafal kan? Masih Pak. Nah, seluruh anak-anak Bapak sudah untuk berdiri. Berdiri semua. Nah, lihat. Dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, kamu tanya nih anak-anak Bapak. Bapak ingin bertanya perihal pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu dan siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Pelajaran minggu lalu kita belajar sikap taat dan patuh dan tidak patuh di lingkungan rumah. Siapa yang masih ingat? Dalam menaati aturan yang ada di rumah. Iya, Nubra. Bangun tidur tepat waktu Pak. Bangun tidur tepat waktu. Siapa lagi bisa sebutkan contohnya? Iya, Aisyah. Membereskan tempat tidur Pak. Membereskan tempat tidur. Ada lagi yang bisa nak? Satu lagi? Satu lagi selain restu. Apakah ada aturan yang di rumah? Tadi bangun tidur tepat waktu. Lalu tadi apa? Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Lagi? Menyapu. Iya, menyapu di rumah bisa. Nah, kalau contoh yang tidak menaati aturan di rumah, ada yang bisa sebutkan salah satu aja nak? Iya, Jahira. Main game. Main game
Iya, mantap. Berarti anak-anak Bapak masih ingat pembelajaran minggu lalu. Bapak sangat senang karena kamu juga masih memperhatikan Bapak waktu minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari menaati aturan-aturan yang di sekolah. Nah, kita akan menaati aturan-aturan yang di sekolah dan kita akan mengetahui aturan apa saja yang kita harus patuhi dan aturan apa saja yang tidak boleh kita patuhi atau yang melanggar. Hari ini kita akan membahas pembelajaran kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Semua masih dalam kondisi yang siap ya nak? Ya nak? Iya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dalam mempelajari sikap menaati dan sikap tidak menaati aturan di sekolah ada dua. Bisa dibacakan nak? Yang pertama, Melalui pengamatan video peserta didik mampu mengidentifikasi aturan. yang ada di sekolah. Yang kedua, Melalui kegiatan berdiskusi peserta didik dapat menemukan sikap patuh dan tidak patuh dalam. aturan di sekolah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yang dimana nanti Bapak harap anak-anak Bapak bisa menaati aturan-aturan yang ada di sekolah dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Bapak ingin bertanya nih sama anak-anak Bapak. Siapa tadi yang datang ke sekolah tepat waktu? Iya, semua anak-anak Bapak tadi datang ke sekolah tepat waktu. Nah, turunkan tangannya nak. Nah, setelah kamu sampai di sekolah, kegiatan apa yang kamu lakukan? Iya semua. Bapak mau si Ajril. Kegiatan apa tadi pagi yang kamu lakukan nak? Apa? Iya, mengutip sampah. Siapa lagi? Iya, jangan dulu lagi kan yang lain dulu. Iya, Lutfi. Menyapu halaman. Ada lagi? Harus itu lagi. Mengepel lantai kelas ya. Bagus. Ada lagi? Iya, Fahmi. Piket kelas. Iya. Nah, Aisyah. Apa lagi Aisyah? Menyapu dalam atau menyapu kelas ya. Iya, semua anak-anak Bapak berarti tadi pagi melakukan piket kelas. Ada yang piket kelas, nyapu ruang kelas, mengepel ruang kelas, menyapu halaman di luar. Bapak sangat senang dan bangga. Ada yang membuang sampah juga tadi. Bapak senang dan bangga kepada anak-anak Bapak yang kelas 2 ini. Walaupun masih kelas 2, tapi kalian semua sudah sangat hebat dalam melaksanakan menaati aturan-aturan yang di sekolah. Nah, Bapak ada dua contoh gambar. Kalian amati kedua gambar ini, nanti Bapak akan bertanya. Amati sebentar ya nak. Amati, lihat ke depan Bra. Lihat gambarnya, ada dua gambar pertama dan gambar kedua. Amati, nanti Bapak akan tanya sedikit tentang kedua gambar tersebut. Sudah Wira? Sudah kamu amati tentang gambar itu Wira? Sudah Pak. Sudah, yang lain sudah? Sudah. Nah, baiklah. Bapak tanya dari kedua gambar ini kita pikir gambar pertama, ini gambar kedua. Nah, dari kedua gambar itu, ini tentang apa? Menceritakan tentang apa, nak? Bersahabat atau berteman baik dengan kawan ya. Dan juga apa yang satu lagi, dari dia punya topi, dasi, celana merah dan bajunya dimasukkan, kaos kakinya, sepatunya pun hitam. Apa ini nak? Ada yang bisa tahu? Iya, berpakaian yang lengkap dan rapi. Nah, inilah dia contoh sikap yang baik. Nah, gambar yang kedua gimana? Gambar apa nih nak? Iya, Azril. Berkelahi dengan teman. Nah,
Ini bisa atau patut tidak kita tiru atau kita contoh? Tidak. Tidak, karena jika kita berkelahi dengan teman, nanti ada yang nangis dan luka-luka. Kalau udah nangis, besok dia nggak mau lagi berteman sama kita kan nggak enak ya kan? Ya kan? Ya. Nah, berarti dari kedua gambar tersebut ada sikap yang menaati aturan dan ada sikap yang tidak menaati Aturan. gambar yang keberapa menaati aturan, nak? Iya, yang satu. Jangan karena tangan bapak tadi kayak gini, satu. Hampir tadi salah sebutkan. Berarti gambar ke satu atau gambar pertama ini harus kita tiru di lingkungan sekolah kita. Karena dia adalah contoh perilaku yang baik, berteman dengan kawan dan memakai pakaian yang lengkap atau seragam yang lengkap dan rapi. Namun kalau ini tidak. Nah, berarti anak-anak bapak sudah bisa memahami sedikit pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya bapak ingin kita tepuk satu ice breaking kita. Sebelum kita memulai lagi pembelajaran kita lebih dalam, bapak ingin ice breaking. Nah, masih ingat kan tepuk satu dan dilanjut dengan tepuk fokus? Masih, Pak. Oke, ice breaking tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Tepuk fokus. Berarti mata-mata semua anak bapak ini masih fokus kan? Masih fokus. Tadi bapak bilang mata si Putra sendiri menonton dia. Berarti matanya masih fokus dan dia masih semangat. Nah, baiklah, bapak ada cerita lagi tentang salah satu seragam. Nah, kamu perhatikan kembali, nanti bapak akan bertanya lagi. Perhatikan cerita salah seragam. Bapak nanti akan kembali bertanya sedikit tentang cerita ini. Dibaca baik-baik, anak. Dibaca, Wira. Dibaca ceritanya. Sudah, nak? Sudah. Bapak ingin bertanya dulu ya. Nah, tadi ceritanya adalah seragam. Yang angkat tangan, nanti bapak tunjuk dia menjawab. Jangan langsung keluar mulutnya. Ini pak, jangan langsung dia tunggu bapak dia angkat tangan, bapak tunjuk baru dia menjawab ya. Nah, dalam cerita salah seragam tadi, siapakah nama anaknya? Terus itu lagi dong. Zahira lah dulu. Dani, Pak. Iya, Dani. Yang lain mana? Ayo semua semangat. Kan sudah dibaca tadi. Masa harus terus lagi? Biar yang lain juga ikut aktif dalam belajar kita hari ini. Nah, selanjutnya bapak ingin bertanya. Tadi yang terlambat dalam cerita tadi adalah si Dani namanya. Nah, Dania terlambat ke sekolah. Kenapa Dani terlambat ke sekolah, nak? Aisyah. Banyak main game. Terlalu banyak main game. Ada lagi lebih tepat, tambahin sedikit lagi. Iya, lebih. Karena terlalu main game. Karena terlalu larut main game
sehingga dia bangunnya ke kesiangan. Nah, dia terlambat ke sekolah. Di sekolah, apakah dia salah memakai seragam? Ini angkat tangannya ya. Seragam apa yang dipakai ke sekolah, nak? Haris. Putih merah, Pak. Putih merah. Seharusnya seragam apa dia, Haris? Olahraga, Pak. Olahraga, karena dia ada jadwal olahraga. Nah, dia udah terlambat ke sekolah, lalu tidak memakai seragam yang lengkap atau rapi, dia tidak mematuhi aturan. Itu adalah contoh seorang anak atau seorang peserta didik yang tidak menaati aturan di sekolah. Udah terlambat, pakaiannya pun enggak sesuai dengan roster pembelajaran dia hari itu. Ada di sini anak bapak yang memakai seperti itu? Tidak. Bapak, kalau kelas 2 ini anak bapak selalu yang mematuhi aturan ya, nak ya? Iya. Ya, bagus. Nah, bapak ada video pembelajaran kembali dan kalian perhatikan, simak juga lagi kembali ya. Perhatikan lah, perhatikan. Suatu malam di rumah Wanda. Mau belajar, kok jenuh ya? Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, Wanda, sudah pukul 9. Ayo segera tidur. Oh iya bunda. Iya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, nak. Maaf bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya, nak. Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya. Supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya, kemudian dia tidur. Wanda tidur terlalu malam, lalu keesokan harinya. Aduh, aku baru kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, Wanda, ayo segera makan, nak. Dan harus segera berangkat sekolah. Sudah terlambat kamu. Iya bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah pukul berapa ini, nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf bunda, aku langsung berangkat sekolah ya bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, nak. Besok jangan diulangi lagi. Aduh, sudah siang. Mana yang usia kok belum datang? Wanda sudah mendapat gas, akhirnya dia tiba di sekolah. Assalamualaikum Bu, mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7 Bu, mohon maaf aku terlambat bangun. Aduh Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mengulang lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham Wanda? Iya, paham Bu.
kita sudah melihat pembelajaran kita atau video pembelajaran barusan. Bapak ingin bertanya, angkat tangannya lalu nanti Bapak tunjuk dan kamu mengeluarkan suaramu atau menjawab. Nah, pertanyaan Bapak, siapakah nama anak tersebut? Haris. Wanda. Wanda, iya. Nah, di rumah dia sampai jam berapa tadi tidurnya, Nak? Restu? Pukul 9, Pak. Pukul 9 dia belum tidur, tapi dia masih main games ya kan? Sampai larut malam. Nah, ketika bangun pagi dia mau ke sekolah, tidak ada bus atau terlambatlah busnya. Nah, sampai ke sekolah dia melanggar atau menaati aturan, Nak? Melanggar karena apa? Iya, itu lagi. Main nonton TV atau dia terlambat ke sekolah. Nah, di sekolah dia kena tegur ibu guru atau kena peringatan. Ya kan? Iya, Pak. Ya, bagus. Berarti di situ kita bisa ambil kesimpulan sedikit bahwa dari video pembelajaran tadi si Wandanya tidak menaati aturan di rumah dan di sekolah. Karena dia di rumah tidak menaati aturan, tidur yang tepat waktu tidak ditaati. Lalu ke sekolah dia terlambat, tidak ditaati. Harusnya dia tidurnya tepat waktu dan sampai ke sekolah pun tepat waktu. Nah, baiklah, Bapak ingin selanjutnya kita mengerjakan LKPD. LKPD, apa itu LKPD-nya? Ada yang tahu LKPD? Tidak, LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini Bapak ingin per kelompok. Nah, Bapak ingin mengelompokkanlah. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kamu diskusi dengan teman kelompokmu. Jangan ada kelompok lain masuk ke meja kelompok yang ini. Paham ya, Nak ya? Diskusi dengan teman kelompok. Jangan cuma pendapatmu sendiri kamu tuangkan ke sini. Harus pendapat bersama karena namanya diskusi kelompok. Ada kelompok ini harus sama-sama kelompoknya. Ayo kerjakan semua sesuai dengan pembelajaran kita tadi. Kerjakan dengan temannya. Nah, perhatikan dulu cara Bapak. Perhatikan ya, perhatikan ke depan. Lihat dulu kelompok 1, 2, 3. Di situ yang nomor 1 nanti Bapak ingin yang membacakan atau mengerjakan nomor 1 nanti ketika Bapak suruh tampil ke depan, dia membacakan, mencocok-cocokkan. Ini kan nomor 1 mencocokkan mana yang menaati dan mana yang tidak menaati aturan. Nah, yang nomor 2, Bapak ingin nanti kalau Bapak tunjuk setiap kelompok, Bapak ingin nanti kelompoknya ada yang membacakan, ada yang menuliskan. Temannya 1 membacakan, 1 menuliskan. Yang ketiga juga seperti itu. Nomor 2 dan 3 ada yang membacakan temannya, ada yang menuliskan di depan. Paham ya, Nak ya? Paham. Oke, kerjakan bersama teman kelompokmu. Kerjakan bagus-bagus. Sama-sama kerjakan. Jangan sendiri-sendiri. Kerjakan bersama teman kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3.
dengan teman-temannya sama-sama. Sama-sama. Jangan dia menulis cuma pendapat dia dikerjakan ditulis di situ, jangan. Ya, kalau benar benarnya sama-sama, kalau salah salahnya sama-sama. Sudah nak? Oke, semuanya. Nah, Bapak ingin kelompok yang mengerjakan nomor 1 itu kelompok 3. Silakan maju ke depan. Nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 3. Maju ke depan nak. Dan buat suaranya ya, apalagi dengan teman-teman dari kelompok 1 begini. Tidak apa-apa, bacakan satu orang. Yang membacakan atau semua yang membacakan? Iya. Ya, kena satu matanya nanti. Oke, bacakan yang lain dengar. Buat nak, suara jadi tak? Yang lain perhatikan punyamu. Kalian mendengarkan, tapi perhatikan jawaban pokokmu. Ulang dia. Bagus. Jawaban dari kelompok 1 benar semua. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan. Nah, selanjutnya yang mengerjakan nomor 2 kelompok 1 silakan maju ke depan dan kerjakan. Satu orang yang membaca, satu orang yang menulis. Silakan maju ke depan. Yang menulis siapa? Anda. Nah, bacakan Mutiara yang membacakan katanya tadi. Buat bacakan yang Mutiara biar didengar sama si Warda. Nah, tadi sih saya coba tuliskan 3 kegiatan. Bacakan. Haris, ini kelompokmu, bacakan Haris. Bacakan. Yang nomor 1, bangun tidur tepat waktu. Yang berbaris Berangkat ke sekolah tepat waktu. Berangkat sekolah tepat. Suaranya pagi Haris terakhir Seragam sekolah yang lengkap dan rapi. memakai seragam sekolah yang lengkap. Memakai seragam
Nah, di sini pertanyaannya coba tuliskan tiga kegiatan yang menaati aturan yang sudah dilakukan mereka tadi hari ini katanya. Yang pertanyaan, sebutkan atau tuliskan tiga kegiatan menaati peraturan apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Oh, hari ini ya kan? Kita lihat, bangun tidur tepat waktu, iya hari ini. Berangkat sekolah tepat waktu, iya tapi semua anak bapak tiba tepat waktu. Memakai seragam sekolah yang lengkap, iya benar. Nah, itu dari jawaban kelompok 1 itu sudah benar, bagus, dan kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, kelompok terakhir, kelompok 2 kerjakan nomor yang nomor 3. Silakan maju depan. Tuliskan siapa yang menulis. Dikri. Buat dibaca ya. Bacalah soalan dulu, Aisyah. Coba tuliskan 3 contoh tidak menaati aturan di sekolah. Datang terlambat ke sekolah. Datang terlambat ke sekolah. Dan kelompok 3 jangan ribut nak. Datang ke sekolah terlambat. Datang terlambat ke sekolah. Kalian perhatikan jawabanmu ya. Dua. Berkelahi dengan teman. Membuang sampah sembarangan. Oke, kelompok 3 Azril. Nanti benar. Kita dulu kelompok 2 ini mengerjakan soal di 1 dan 3. Membuang sampah. Oke, kita lihat hasil pengerjaan dari kelompok 2 tentang soal nomor 3. Kita lihat, datang terlambat ke sekolah, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan. Dia ini dari kelompok 2 ini adalah contoh yang tidak menaati aturan di sekolah. Nah, anak bapak tadi ada seperti ini. Nah, benar semua dari jawaban kelompok 2 tentang soal nomor 3. Kita berikan tepuk tangan. Nah, buat Nugra silakan kumpulkan kembali dulu nak hasil laporan kerja kalian kelompoknya. Silakan kumpul kembali. Berarti anak-anak bapak sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menaati dan tidak menaati aturan yang ada di sekolah. Tadi sudah bisa menyebutkan mana yang menaati aturan dan sudah juga bisa menyebutkan mana peraturan-peraturan yang harus ditaati dan mana yang tidak boleh ditaati atau yang melanggar. Nah, baiklah, hari ini Bapak sangat senang dengan hasil pembelajaran kita hari ini bahwa anak-anak Bapak sudah memahami tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak ingin refleksi siswa Bapak hari ini. Bapak ingin bertanya dari refleksi siswa. Bapak ingin bertanya sama anak-anak Bapak. Kita lihat. Yang pertama, apakah kamu sudah dapat mengetahui contoh sikap menaati aturan di sekolah? Sudah. Nah, apakah kamu terlibat aktif tadi dalam kegiatan diskusi pembelajaran sikap menaati aturan di sekolah? Aktif tidak tadi? Tadi setiap anak-anak Bapak aktif tidak? Aktif.
tahu, apakah perasaanmu senang belajar bersama Pak Hotang? Benar? Iya, Bapak juga senang dengan anak-anak Bapak, pelajaran Bapak setiap hari. Dari kemarin-kemarin sampai hari ini Bapak juga sangat senang dengan kamu. Baiklah, seperti biasa, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar pembelajaran kita hari ini lebih hikmat. Kita ambil pembelajaran kita hari ini untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, siapa yang mau memimpin doa penutup? Nah, Ajrila. Tadi kan Nudra sudah. Ajrila, silakan pimpin doa ke depan. Nah. Pulang dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Nah Pak, di sini saya datang sama Bapak ingin melakukan pasca observasi. Nah kemarin kan Bapak sudah melakukan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Iya, sudah. Nah di sini saya ingin berbincang-bincang kembali sama Bapak. Boleh Pak? Boleh, silakan Bu. Nah Bapak nggak keberatan kan Pak? Oh tidak, tidak. Ya, maaf sebelumnya kalau mengganggu waktu Bapak ya Pak ya. Iya. Nah Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana setelah Bapak melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak? Setelah saya melakukan observasi waktu pembelajaran saya Bu, itu mengalami proses pembelajaran saya mengalami yang sangat signifikan atau meningkat Bu. Berarti pembelajaran dari anak-anak semakin meningkat ya Pak ya? Iya Bu. Nah, kenapa Bapak mengatakan bahwa pembelajaran anak-anak itu meningkat? Bapak melihatnya dari mana gitu Pak? Ya Bu, pembelajaran itu anak saya menjadi meningkat itu saya melihatnya dari tes penilaian Bu. Setelah saya melakukan pembelajaran saya yang kemarin itu, saya mendapatkan hasil penilaian siswa saya menjadi lebih meningkat atau lebih baik. Saya melakukannya seperti observasi dan melakukan tes terhadap siswa saya. Memberikan tes evaluasi gitulah ya Pak ya, sama observasi terhadap sikap anak-anak tersebut ya Pak. Nah ketika melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak, apa-apa saja yang Bapak lakukan supaya anak-anak itu tertarik ketika belajar? Nah kan Bapak memiliki tujuan pembelajaran ya, supaya tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan tercapai, bagaimana caranya Pak? Pertama, saya melakukan pembelajaran itu di kelas saya melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi tadi saya melakukan dua proses Bu, atau pembelajaran itu diferensiasi proses dan diferensiasi produk Bu. Di mana diferensiasi proses saya itu saya lakukan untuk menarik minat dan perhatian anak-anak saya melakukan media ajar itu dengan media pembelajaran seperti saya menyiapkan laptop saya, infocus proyektor dan juga speaker Bu. Jadi anak-anak akan lebih tertarik dan fokus dalam pembelajaran saya. Dan juga diferensiasi produk tadi Bu, ketika hasilnya itu saya dapatkan ketika saya mendapatkan nilai-nilai yang baik dan peningkatan dalam pembelajaran saya. Wah, sangat luar biasa ya Pak, berarti Bapak waktu melakukan observasi pembelajaran di kelas sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada dua tadi ya Pak, yaitu produk dan juga proses ya Pak. Nah di sini Pak, kemarin kan saya ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas,
saya juga mengikuti pembelajaran bersama, saya mengobservasi gitu ya Pak. Iya. Ada beberapa hal yang saya dapatkan Pak. Nah, apakah Bapak berkenan jika saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Pak? Iya Bu, saya sangat senang jika ada masukan dan saran dari Ibu. Baik Pak, jadi begini, ketika minggu lalu Bapak melakukan observasi pembelajaran di kelas, nah ketika saya melihat, nah anak-anak itu sangat tertarik dengan pembelajaran yang Bapak lakukan, karena memang seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul, berdiferensiasi, proses juga sudah saya lihat, dan juga berdiferensiasi produknya juga, karena saya melihat anak-anak menghasilkan hasil kerja dari kelompok mandiri juga, serta mempresentasikan ke depan ya Pak ya. Nah selain itu juga saya melihat anak-anak Bapak itu sangat semangat, antusias, aktif, padahal itu sudah jam siang dan jam saatnya makan siang seharusnya ya Pak. Nah itulah pengamatan dari hasil observasi saya minggu lalu ketika mengikuti pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan. Bagaimana Pak kira-kira tanggapan Bapak dari hasil pengamatan saya? Ya, tanggapan saya Bu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah mau melakukan observasi kepada saya juga pas proses pembelajaran saya di kelas Bu. Dan masukan tanggapan saran Ibu tadi pun itu akan saya selalu perbaiki agar minat siswa saya terus mengalami peningkatan dalam hasil-hasil tes yang saya berikan kelak. Iya, Pak. Nah, ini kan Pak, dari hasil pengamatan saya, dari hasil pembelajaran yang telah Bapak lakukan berdiferensiasi, adakah kira-kira kompetensi ke depan yang terbayang di pikiran Bapak yang ingin Bapak lakukan supaya anak-anak semakin semangat, giat lagi dalam belajar Pak? Ada Bu. Apa itu Pak? Seperti saya melakukan proses pembelajaran yang selalu mencari inovasi-inovasi yang terbaru lagi tuh Bu. Berarti Bapak intinya ingin selalu mengevaluasi diri Bapak, Iya. mencari kekurangan-kekurangan Iya Bu. supaya dapat memperbaiki ke depan begitu ya Pak ya. Iya. Sangat luar biasa Pak, Bapak juga energinya sangat luar biasa itu saya lihat. Nah Pak, tentunya dalam pengembangan kompetensi Bapak sebagai guru, tentu Bapak kan membutuhkan bantuan-bantuan begitulah ya Pak ya. Kira-kira bantuan-bantuan dari siapa yang Bapak butuhkan Pak? Iya Bu. Ketika saya untuk mengevaluasi diri saya sendiri waktu proses pembelajaran saya, dan baik saya mengalami kesulitan atau permasalahan dalam kelas saya selalu berkonsultasi dengan rekan sejawat saya dan meminta saran dan masukan juga dari mereka agar setiap proses pembelajaran saya selalu itu mengalami peningkatan yang dari baik menjadi lebih baik lagi Bu. Berarti Bapak selalu membutuhkan kolaborasi yang aktif dari rekan sejawat begitu ya Pak ya, sesama guru. Kalau dari kepala sekolah, apakah Bapak juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah Pak? Iya Bu, saya juga meminta dukungan kepada kepala sekolah saya jika memang ada di kelas saya yang benar-benar saya belum sanggup menghadapinya. Saya akan minta konsultasi kepada kepala sekolah untuk mengambil tindakan yang tepat agar saya tidak salah langkah Bu. Jadi saya konfirmasi kepada pimpinan saya Bu. Sangat luar biasa Pak, berarti Bapak betul-betul mencari evaluasi yang sangat bagus ya Pak. Iya. Jadi tidak langsung mengambil tindakan sendiri, tapi berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat ya Pak. Iya. Nah Pak, biasanya kalau Bapak melakukan hal tersebut, kapan kira-kira waktunya Pak? Apakah di pagi hari, apakah saat pembelajaran atau bagaimana Pak? Biasanya saya berkonsultasi dengan baik rekan sejawat atau pimpinan saya Bu, itu di jam pulang sekolah Bu. Setelah saya selesai melakukan pembelajaran, semua anak-anak siswa sudah pulang, saya berkonsultasi kepada rekan sejawat atau rekan guru beserta pimpinan Bu, agar tidak mengganggu proses pembelajaran saya, biar tidak mengurangi jam belajar siswa juga Bu. Begitu ya Pak, sangat bagus Iya. sekali Pak. Baiklah Pak, dari kegiatan supervisi kali ini, nah kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan minggu lalu sudah sangat bagus, dan juga saya sangat senang mendengarkan cerita-cerita dari Bapak, dan menjadi motivasi juga kepada saya sebagai guru untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Nah semoga kita telah dapat menjadi guru yang menjadi teladan, menjadi yang
atas waktunya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu.